lagi nyantai-nyantai habis maghriban, ngomong-ngomong sebentar cabut, ngumpet bat dibeliin kuda, buset. Kita lagi mau bahas kegirangan-kegirangan Doktif ini. Doktif ini kenapa girang-girang banget Cuan Chen? Hello Bang Rafaelo, Bang Cuan Chen. Pembatasanmu enggak? Gua hilangkan aja. Kita bahas soal mengenai suatu persangkaan ataupun peristiwa hukum yang sama, namun prosesnya ini kenapa bisa lebih cepat antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita bahas kasus misalkan si A melaporkan si B juga melaporkan si A tentang prasangkaan yang beda, yang apa-apa juga mungkin kan, berarti itu bisa kita nilai dengan suatu perkara yang mungkin secara perkaranya itu secara tingkat kesusahannya itu mungkin bisa berbeda. Nah, cuman ini dokter S ini atau Doktif ini ternyata kemarin kan sedang berbahagia ini katanya kasus penyelidikan dan terhadap laporannya Doktif yang kepada SS terkait adanya perlindungan data pribadi. Nah, cuman kalau yang banyak masyarakat nggak tahu, ternyata apa Doktifnya juga lupa atau gimana, gue nggak tahu ya. Ternyata si Doktif juga dilaporkan dengan perkara yang sama, bahkan setahu gue ya dari informasi yang gue dapat, bahkan laporannya itu harusnya duluan dari SS duluan tuh, baru kemudian disusul oleh laporan dari Doktif. Nah, cuman kan kita tahu bersama bahwa kemarin kasus yang naik duluan, yang mereka dari tahap penyelidikan mereka barengan laporan, enggak dong. Ya oke lah, taruhlah barengan ya kan. Namun di sini kita bisa saksikan, bahasa gue baku banget, kampret. Sekarang kita tahunya apa? Bahwa kasus yang laporan Doktif itu yang naik tuh kan, yang naik ke tahap penyidikan. Nah, ini Sheila Sofia ini laporannya bagaimana ini? Jadi Doktif ini girang banget, ini gue bingung ya. Gue kalau misalkan jadi Doktif, gue nggak girang-girang amat gitu. Aja orang gue dilaporin juga kok dengan persangkaan yang sama gitu kan, tentang perlindungan data pribadi. Dan setahu gue berkaitan tentang masing-masing pihak ini katanya kan indikasinya adalah menyebarkan data nomor telepon itu kan. Ini sama, kasusnya sama, persangkaannya sama, kemungkinan besar persangkaannya sama. Cuman kenapa LP-nya Doktif ini yang naik penyidikan dulu? Ini kalau penyakit hati ya itu bisa. Makanya cuman kadang kan kita tahunya disangkut pautin ke soal masalah skincare. Disangkut pautinnya ke masalah skincare, nggak ada nyambungnya kasus skincare. Doktif itu melaporkan itu terhadap perlindungan data pribadi, jadi tidak ada namanya kaitannya dengan skincare Sheila Sofia. Maka kadang netizen ini dibilang mafia skincare, dari mana orang laporannya bukan mafia skincare? Ini apalagi nih, jangan menggiring opini aja dong Raffi. Jadi gua harus gimana? Sebenarnya Dewiani Sagittarius. Jadi gue harus gimana Dewi? Gue hanya menyampaikan itu aja dan mengingatkan juga kan. Jadi Doktif juga nggak boleh lah itu yang namanya terlalu berlebihan gitu kan. Bahkan yang keren bukan Doktif, itu kan kerjanya polisi itu. Cuma nanti kita tinggal lihat proses hukumnya itu bagaimana berjalan, itu sebagaimana sesuai nggak sama hukum acara kita kan gitu. Nah, pokoknya intinya yang penting itu, ternyata gue baru tahu bahwa SS juga melaporkan dengan persangkaan yang sama. Nah, ini cuman kasus yang laporan SS itu justru
belum masuk ke tahap penyidikan. Padahal kurang lebih nih laporannya sama. Udah ulang tahun juga 1 tahun nih laporannya di Polda Metro nih. Nih buktinya tuh. Nah, ini beritanya kan dari bulan Januari 2025 tuh. Ini kenapa harus goyang-goyang sih? Kayak gini nih. Ini beritanya nih, Sheila Sokya resmi laporkan balik Doktif ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran data pribadi. Itu tanggalnya tanggal berapa tuh? Bulannya Januari 2025, berarti udah setahun. Iya ya, kok bisa beda ya Bang? Nah inilah Bang Febi, kecuali persangkaannya berbeda ya, nih. Contoh misalkan Doktif ini melaporkan Sheila Sokya terhadap perlindungan data pribadi, lalu Sheila Sokya melaporkan Doktif terkait masalah dengan perbuatan hukum yang lain misalkan kan. Nah itu kalau itu berbeda ya itu nggak masalah, berbeda mah. Cuman kan ini kan masalahnya persangkaannya sama, tapi kenapa prosesnya ini lebih dulu yang sana gitu kan, lebih dulu yang Doktif. Bilang aja lo satu geng sama dia, apa nyambungnya ke yang lain. Masyarakat Indonesia ini mainnya ganggeng, lu jangan samain kita ini sama pendukung kita. Karena kalau pendukung kita memang udah bergeng-gengan, satu ada geng Kampak Merah, satu lagi geng Samurai. Kalau kita ini enggak, kita itu berbicara fakta, berbicara soal masalah kebenaran, tahu nggak lo? Ya, jadi kalau kebenaran ini kita nggak ada atas nama geng, itu nggak ada. Yang ada kita berbicara soal masalah fakta kebenaran tuh kalau kita. Jadi kita nggak main soal geng-gengan ya. Jadi jangan samakan kita dengan pendukung Nikita, karena kalau pendukung Nikita jelas-jelas itu bahwa mereka itu sedang bergeng-gengan. Yang satu katanya geng Kampak Merah, yang satu lagi katanya geng Samurai. Nggak update mau FYP ya? Kok nggak update? Update apa ya? Update yang mana? Kok bawa Nikita Bang? Loh, bukan bawa Nikita, fans Nikita, ngerti nggak? Bedain dong, fans Nikita sama Nikita secara personalnya beda. Fans Nikita, yang gue bilang kan dari tadi fans Nikita. Emang kamu tahu gengnya Nikita itu rakyat Indonesia asli. Fans Nikita ini fans Nikita itu membuat geng di media sosial ini, khususnya di TikTok. Raffi kamu jadi cari janda. Tanya Bang Andi, coba Bang aduh ya. Ini ada Bang Labura Salau, itu pengacara Nikita tuh di bawah tuh ada. Tanya Bang Andi sendiri. Orang ada fans Nikita itu membuat namanya geng atau komunitas di media sosial, khususnya TikTok. Jadi kalau kalian bilang kalau gue ini adalah geng-gengan, itu gue nggak punya geng. Yang ada gue ini bukan geng. Kalau geng itu pendukung Nikita tuh, bukan geng. Namanya geng Kampak Merah sama geng Samurai. Nah sempat memang gue bahas juga mereka itu. Jadi mereka ini kan kadang suka ribut-ribut di media sosial juga kan, antara geng-geng itu kan. Gue kan khawatir gitu kalau terkait masalah keamanan dan kenyamanan warga bumi ini. Karena kalau mereka perang ini gue khawatir itu jadi kehancuran bumi ini. Bang, gengnya siapa? Dibilangnya gue nggak ada geng. Gak lagi bahas geng, kenapa lagi ke sana? Raffi kocak kau. Yang bahas tuh memang bukan gua. Tapi tadi ada tapping katanya gua punya geng, gua nggak punya geng. Ayo cari janda dulu Raffi gitu. Tapi kata janganlah Bang Andi. Gua tuh tipe setia banget, gua sayang banget sama istri gua Bang Andi. Masa gua cari janda sih? Enggak lah, gue gak ngajarin. Raffi geng Jimmy. Apa? Geng Nepos sih Raffi. Nepos itu siapa? Raffi geng Jule. Anjing, gue anti Jule gue. Jadi kita memang harus boikot si Jule juga tuh. Memang dari peradaban wanita Indonesia itu. Bang, kalau soal DRL gimana? Aduh, DRL itu gue nggak tahu gue DRL kasus apa sih dia. Maka jangan ketawa-tawa aja Bang Andi nih. Aduh Bang Andi.
Jadi Bang Andi, ini ada kasus ini Bang Andi. Itu kata penetapan Doktif itu penetapan naik sidiknya kasus yang Sela Sokya itu gimana Bang Andi? Itu bisa statusnya naik ke penyidikan duluan, namun di dalam kasus yang ini nih, nah ternyata ini ada berita nih Bang Andi nih, berita tuh Sela Sokya juga pernah melaporkan juga dengan perkara yang atau persangkaan yang sama nih Bang Andi terkait masalah dugaan penyebaran data pribadi. Perbuatan hukumnya sama, kurang lebih laporannya waktunya sama, tapi ini aduh kenapa bisa yang penyidikannya ini bisa yang Doktif duluan ini, padahal Doktif tapi sedang berbahagia, dia sedang euforianya, lagi senang-senangnya Doktif ini ya. Nah koma lah kesini Doktif tuh. Jule nggak mikir netizen, yang penting kedat kedutnya relax anjing. Ya betul Jule, pokoknya Jule, aduh Jule, pokoknya Jule sialan banget lah. Berantas mafia skincare. Ya kalau memang skincare ada mafianya, berantas memang harus. Masa ya ada mafia di Indonesia ini berkeliaran? Mafia itu kan identik dengan suatu kelompok seseorang, satu atau lebih, yang mereka berkumpul yang melakukan suatu tindakan kriminal. Itu namanya mafia. Itu loh, itu namanya mafia. Nah kalau yang namanya sudah perbuatannya seperti itu, apalagi disambungin tadi tentang masalah skincare, mafia skincare ya, berarti kalau memang ada mafia atau gerombolan penjahat yang berkelompok melakukan kriminal kejahatan skincare, ya gue setuju juga harus ditindak dong. Gimana sih, cuman harus melalui mekanisme hukum yang memang sudah ditetapkan di Indonesia khususnya, yaitu satu, misalkan ada orang yang merasa dirugikan, silakan laporkan ke pihak yang berwajib. Begitu prosesnya, bukan menghakimi orang di media sosial, bukan yang bilang produksi anu begini, produksi itu begini, produksi ini begitu. Itu namanya juga kita sebagai masyarakat ini menjadi masyarakat yang tidak mau untuk mengerti akan suatu norma yang ada di masyarakat. Norma itu kan bisa berbentuk secara aturan nih. Contoh misalkan, siapa yang berwenang untuk melakukan review terhadap suatu produk skincare? Ya Badan POM. Pertanyaan sederhana, apakah Raffi Botak ini bisa melakukan review terhadap produk skincare? Ya nggak bisa. Misalkan gue bilang nih produk skincare ini begini lah, memang kapasitas gue apa dibilang itu? Kan nggak ada yang salah itu nggak dipenjara. Cuman kan kita bicara soal bagaimana prosesnya hukum itu adalah nanti kita bicaranya pada saat memang nanti sudah bergulir. Contoh ya kan, yang namanya kasus penyidikan ini kan berarti prasangkaan atau dugaan ada suatu tindak pidana ini memang sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, lalu nanti dilakukan ke proses-proses tahap selanjutnya, termasuk nanti juga harus disidangkan. Nah itu prosesnya masih berjalan panjang tuh. Cuman kan harus diingat, di dalam kasus yang Dr. S ini melaporkan Sela Sokya terhadap perlindungan data pribadi, ternyata sama juga kita terlapor juga melakukan hal yang sama kok. Harusnya kan yang namanya orang melakukan suatu perbuatan yang memang sekiranya salah, ya harusnya nggak ada lagi buat berbicara berbangga hati seolah-olah gini, wah ini kita hebat, wah kita ini adalah seorang yang memang tangguh. Enggak, orang kita terlapor juga kok, perbuatannya sama juga kok, gitu kan. Harusnya hal yang kayak gini kan sifatnya nggak usah yang harus terlalu digembor-gemborkan dari seorang Doktif. Kan sangat disayangkan kan Doktif, harusnya Doktif kalem aja ya kan. Kalau perlu Doktif bagaimana caranya menimbulkan suatu menyelesaikan permasalahan hukumnya dia juga, Bu, ya kan? Bukannya justru dia malah aduh nggak ada ya gini. Itu nggak, biarin aja nggak dia apa sih, biarin aja nggak dia, udahlah ini bukan ranah kamu. Terus ranah siapa kalau bukan ranah gua? Dan kan gue sebagai masyarakat ini gue sedang ini DRL jadi ditahan nggak sih? Nggak tahu. Kok DRL bisa tersangka bang? Nah itu sangat gampang pertanyaan. Kenapa DRL ditetapkan sebagai tersangka? Ya karena memang berdasarkan hasil penyelidikan atau pencarian suatu tindak pidana di dalam
di ranah kepolisian itu ternyata ditemukanlah minimal 2 alat bukti tadi yang mengarah memenuhi unsur dari suatu dugaan pasal, ya kan memang mengacu terhadap undang-undang perlindungan konsumen tuh yang gua tahu. Lalu dilihat bahwa di situ siapa yang kira-kira memang dicarilah alat bukti dan barang buktinya, ya itu tetapkan tersangka kalau memang semua itu sudah terpenuhi. Katanya lu pengacara, nggak ada klien kah kok ngurus tentang beginian? Gue nggak ngurusin, lu paham gak sih? Ini gue kan sedang berdiskusi nih kita sebagai karena pandangan masyarakat ini kadang sih banyak yang blunder gue lihat tuh kan. Kadang gue lihat typingannya, karena kan kemarin kan pemberitaan dari Humas Polda Metro itu kan berkaitan tentang status penyelidikan menjadi tahap penyidikan, kan ramai ini kemarin kan terkait laporan dokter kepada Sheila Sofia. Cuman kita lihat komennya tuh kemana-mana tuh, ada yang skincare, ada yang ini.